Pembacaan dari Kisah Para Rasul. Pada perkembangan awal umat beriman di Antioquia, sejumlah besar orang menjadi percaya dan berbalik kepada Tuhan. Maka sampailah kabar tentang mereka itu kepada jemaat di Yerusalem. Lalu jemaat itu mengutus Barnabas ke Antioquia. Setelah Barnabas datang dan melihat kasih karunia Allah, bersukacitalah ia. Ia menasihati mereka supaya mereka semua tetap setia kepada Tuhan. Karena Barnabas adalah orang baik, penuh dengan Roh Kudus dan iman, sejumlah orang dibawa kepada Tuhan. Lalu pergilah Barnabas ke Tarsus untuk mencari Saulus. Setelah bertemu dengan dia, ia membawanya ke Antioquia. Mereka tinggal bersama-sama dengan jemaat itu 1 tahun lamanya, sambil mengajar banyak orang. Di Antioquia, murid-murid itu untuk pertama kalinya disebut Kristen. Pada waktu itu, dalam jemaat di Antioquia, ada beberapa nabi dan pengajar, yaitu Barnabas dan Simeon yang disebut Niger, Lukius orang Kirene, Menahem yang diasuh bersama dengan raja wilayah Herodes, dan Saulus. Pada suatu hari ketika mereka beribadah kepada Tuhan dan berpuasa, berkatalah Roh Kudus, "Khususkanlah Barnabas dan Saulus bagiku untuk tugas yang telah kutentukan bagi mereka." Maka berpuasa dan berdoalah mereka, dan setelah meletakkan tangan ke atas kedua orang itu, mereka membiarkan keduanya pergi. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Mazmur tanggapan. Tuhan telah menyatakan keadilannya di hadapan para bangsa. Tuhan telah menyatakan keadilannya di hadapan para bangsa. Nyanyikanlah lagu baru bagi Tuhan, sebab Ia telah melakukan karya-karya yang ajaib. Keselamatan telah dikerjakan oleh tangan kanannya, oleh lengannya yang lurus. Tuhan telah menyatakan keadilannya di hadapan para bangsa. Tuhan telah memperkenalkan keselamatan yang datang daripadanya. Ia telah menyatakan keadilannya di hadapan para bangsa. Ia ingat akan kasih dan kesetiaan terhadap kaum Israel. Tuhan telah menyatakan keadilannya di hadapan para bangsa. Segala ujung bumi telah melihat keselamatan yang datang dari Allah kita. Bersorak-sorailah bagi Tuhan, hai seluruh bumi, bergembiralah dan bermazmurlah. Tuhan telah menyatakan keadilannya di hadapan para bangsa. Bermazmurlah bagi Tuhan dengan kecapi, dengan kecapi dan lagu merdu, dengan nafiri dan sangkakala yang nyaring. Bersorak-sorailah di hadapan Raja, yaitu Tuhan. Tuhan telah menyatakan keadilannya di hadapan para bangsa. Haleluya, 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 haleluya. Pergilah, ajarilah segala bangsa sabda Tuhan. Aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman.
Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Matius. Sekali peristiwa Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Pergilah dan beritakanlah kerajaan surga sudah dekat. Sembuhkanlah orang-orang sakit, bangkitkanlah orang mati, tahirkanlah orang kusta, usirlah setan-setan. Kamu telah menerima dengan cuma-cuma, karena itu berilah dengan cuma-cuma pula. Janganlah kamu membawa emas atau perak atau tembaga dalam ikat pinggangmu. Janganlah kamu membawa bekal dalam perjalanan. Janganlah kamu membawa baju 2 helai, kasut atau tongkat, sebab seorang pekerja patut mendapat upahnya. Apabila kamu masuk kota atau desa, carilah di situ seorang yang layak, dan tinggallah padanya sampai kamu berangkat. Apabila kamu masuk rumah orang, berilah salam kepada mereka. Jika mereka layak menerimanya, salammu itu turun ke atasnya. Jika tidak, salammu itu kembali kepadamu." Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari dan adik-adikku yang terkasih dalam Tuhan, hari ini kita memperingati Santo Barnabas Rasul. Gelar rasulnya diterima bukan karena ia dipilih oleh Yesus secara langsung maupun ditunjuk oleh para rasul yang lain, tetapi karena pelayanan pewartaan sabdanya kepada orang-orang bukan Yahudi lah dia disebut sebagai rasul bersama dengan Saulus yang kemudian menjadi Paulus. Dalam bacaan yang kita dengarkan, bacaan pertama, Kisah Rasul menggambarkan Barnabas sebagai orang yang baik hati, penuh dengan Roh Kudus dan iman. Dan tanpa harus menjelaskan banyak hal, dalam refleksi saya bisa menangkap dan bisa membayangkan bagaimana diri Barnabas ini. Kalau kita diterima di antara orang sesama kita, itu hal yang biasa, seperti Bapak Uskup katakan, ya saya tidak perlu baik-baik amat pasti diterima oleh umat. Tetapi untuk bisa diterima oleh orang yang punya pemahaman yang berbeda, keyakinan yang berbeda, itu kita harus benar-benar menjadi orang yang sangat baik. Orang yang sangat baik. Baru orang lain bisa menerima. Dan inilah Barnabas bisa diterima oleh orang-orang yang bukan Yahudi. Maka gambaran dia sebagai orang baik bisa dengan mudah saya terima. Kalau dia tidak baik, pasti tidak diterima oleh orang-orang bukan Yahudi. Apalagi dia membawa ajaran yang sama sekali baru. Maka kalau kita mau membawa iman ajaran kita, pertama-tama, jadi orang baik dulu. Baru kemudian sabda itu akan bekerja di dalam diri kita yang baik. Santo Barnabas menjadi pengajar bangsa bukan Yahudi bersama dengan Paulus. Mereka menjadi duet yang
begitu bersemangat dan hebat, walaupun nanti mereka akhirnya loguen karena Markus, ya Barnabas mau mengajak Markus, tetapi Paulus tidak mau mengajak karena Markus pernah meninggalkan mereka. Dendam juga sedikit. Akhirnya nanti Paulus mengajak orang lain dan Barnabas pergi dengan orang lain. Tetapi dalam pengajaran mereka tetap satu walaupun berbeda jalan. Santo Barnabas tidak tertutup hanya pada golongannya sendiri. Dan dalam pengantar tadi saya katakan bahwa dia adalah orang Yahudi, apalagi dari suku Lewi, seorang imam. Kisah Rasul 4:36. Ini menjadi kebalikan dari kisah yang disampaikan oleh Yesus tentang orang Samaria yang murah hati. Ketika ada orang yang dirampok, ada orang Farisi lewat, ada orang Lewi, mereka lewat. Dan dalam diri Barnabas, kebalikannya. Dia menjadi seorang Lewi yang mau terbuka dengan orang lain. Sungguh dikatakan baik. Maka kenapa Barnabas bisa hidup demikian? Yang kedua inilah yang menguatkannya. Dia bisa menjadi orang baik karena hidupnya penuh dengan Roh Kudus dan iman akan Yesus. Inilah yang membuat dia memancarkan kebaikan kemanapun ia berada. Maka saudara-saudari dan adik-adikku yang terkasih, kalau kita punya hati yang terbuka sama seperti Santo Barnabas, perutusan Yesus dalam Injil itu pasti bisa berjalan. Perutusan Yesus kepada para muridnya dalam Injil untuk pergi ke desa-desa, ke kota-kota, bisa berjalan kalau kita pertama-tama menjadi orang baik. Ilmu kita segunung pun, kalau orang tidak menerima kita, kita tidak punya kesempatan untuk membagikan kepercayaan kita. Tapi kalau kita diterima dalam perjalanan, kita bisa belajar bersama-sama. Maka kalau kita tidak menjadi seperti Barnabas yang baik, penuh Roh Kudus dan iman, nanti kita bisa menjadi pewarta yang bukan ditolak. Tetapi jangan-jangan kita yang telah memilih-milih, memilah-milah, mengkapling-kapling ke rumah siapa saya mau masuk. Bukan karena ditolak, tetapi kita sendiri yang memilih-milih, memilah-milah ke rumah siapa kita mau masuk. Rumah ini orangnya susah, saya enggak mau. Rumah ini orangnya enak, nanti ngasih makan, saya masuk ke dalam. Maka kita bukannya salam kita ditolak, tetapi sejak awal kita menolak untuk memberi salam. Karena kita memilih-milih, memilah-milah, mengkotak-kotakan pelayanan kita. Dan jika demikian, misi akan mandek, akan berhenti. Maka kembali, mari kita belajar dari Santo Barnabas, seorang Lewi yang totok, juga Paulus, seorang Farisi yang hebat, tetapi karena Roh Kudus dan iman, hatinya terbuka dan bisa menerima bahkan orang yang dianggap najis oleh mereka ini. Belajar dari mereka, membiarkan Roh Kudus membuka dan menuntun hati kita. Dan ketika Roh Kudus membuka menuntun hati kita, kita akan bisa berani masuk kemanapun. Dan ketika kita sudah diterima, pertama kita masuk, kita memberi dengan cuma-cuma. Jangan kalau sudah dibutuhkan orang lain, kita memasang tarif. Maka kita sudah menerima dengan cuma-cuma, berilah pelayanan kita juga dengan cuma-cuma. Semoga Tuhan memberkati kita.